Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita coba akan berbicara terkait polemik UMP DKI Jakarta. Karena sampai saat ini kalau boleh dibilang dalam perjalanan upah minimum provinsi di DKI Jakarta menjadi salah satu tahun di mana ada ketidakpastian terkait upah minimum provinsi DKI Jakarta. Ini sudah masuk ke bulan Agustus tapi masih menjadi persoalan. Sebetulnya dimulai dari bulan November 2021, itu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub SK keputusan surat keputusan Gubernur tentang upah minimum Provinsi Jakarta 2022 nomor 13 tahun nomor 1395, di mana saat itu kenaikannya mengacu kepada surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang naik itu hanya 0,85% atau naik hanya sekitar 37 ribuan. Saat itu terjadi perlawanan dari buruh. Ya kita aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur karena poinnya saat itu yang kita sampaikan adalah bahwa sebetulnya gubernur tidak harus patuh atau mengikuti apa yang menjadi katakanlah surat edaran ataupun apa yang ditetapkan oleh menteri, tetapi saat itu kita meminta ketegasan dari Pak Anies Baswedan tentang kewenangan beliau sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Nah, dalam perjalanannya kita mendapatkan angin segar atau berita baik dari gubernur saat itu karena di Desember itu gubernur membatalkan SK yang pertama dan mengeluarkan SK gubernur yang kedua itu nomor 1517 dengan kenaikan 5,1%. Ya, sangat jauh bedanya ya, dari 0,85 menjadi 5,1%. Ya, atau saat itu UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar 4.641.855. SK pertama itu hanya 4.453, bayangkan nilainya cukup signifikan. Ya tentu saat itu buruh merasa senang, itu udah pasti. Artinya kita melihat bahwa ada ketegasan, ada keberpihakan gubernur untuk menaikkan. Pun saat itu kalau saya pribadi waktu itu bilang ini terlalu tinggi. Kenapa? Karena saya sudah prediksi waktu itu ini akan menjadi gejolak. Kenapa? Karena situasinya memang tidak memungkinkan saat itu. Kita tahu persis dari tahun 2020 ya, pandemi memporak-porandakan finansial daripada hampir seluruh perusahaan di dunia, di Indonesia dan juga di Jakarta. Saya rasa waktu itu kenaikan 5,1 terlalu tinggi kalau menurut saya. Ya karena gini, pun satu sisi kita senang sebagai buruh, tetapi di sisi lain toh kita harus juga pertimbangkan kemampuan dari perusahaan saat itu. Makanya waktu itu saya bilang, pernah saya ngomong minimal 2,5 atau amannya mungkin di 2,5 sampai 3% lah. Sehingga gubernur saat itu mendengarkan atau mengakomodir apa yang menjadi suara buruh, tetapi juga mempertimbangkan dari kemampuan pengusaha. Tapi saya tidak tahu juga waktu itu apa yang menjadi alasan dasar yang mendasar dari gubernur sehingga menaikkan terlalu tinggi. Nah, saya udah prediksi ini akan menjadi persoalan. Ya betul saja pada akhirnya Apindo sebagai asosiasi pengusaha dari Apindo DKI Jakarta, tentu yang menjadi asosiasi dari pengusaha-pengusaha di Jakarta ini yang melawan, ya karena bagi mereka adalah karena dasar ini terlalu besar, juga dasar merubah SK itu bagi mereka tidak mendasar kan gitu. Masa udah dibuka SK lalu sekarang keluarkan SK lagi hanya karena pertimbangan apa? Jadi gini, yang saya lihat saat itu adalah kenaikan ini terlalu tinggi bagi pengusaha, ya terlalu memberatkan bagi pengusaha sehingga timbul perlawanan dari Apindo atau dari pengusaha-pengusaha melalui Apindo. Ya betul saja, Apindo DKI Jakarta menggugat SK Gubernur nomor 1517 itu. Ya dalam perjalanannya bahwa buruh juga menjadi bagian tergugat intervensi saat itu, selain Apindo menggugat gubernur, ya tetapi buruh atau perwakilan buruh di Dewan Pengupahan di LKS Tripartit menjadi tergugat intervensi, ya dua saat itu. Jadi kita juga ikut terlibat atau serikat buruh terlibat, termasuk juga perwakilan dari KSBC di LKS Tripartit Dinas Provinsi DKI Jakarta. Dalam perjalanannya kita melihat, saya beberapa kali memantau
Waktu itu kita berharap tentunya gugatan ini ditolak oleh PT UN. Ya, tapi faktanya yang kita lihat adalah saat ini PT UN mengabulkan atau katakan ini membuat keputusan tentang membatalkan SK Gubernur nomor 1517 tahun 2021. Ya, ini timbul lagi persoalan kan begini kawan-kawan. Ketika SK ini dikeluarkan, lalu Apindo menggugat, menjadi ada kegamangan di situ bagi pengusaha. Ada yang sempat sudah menaikkan, ada. Ya, ada beberapa perusahaan yang katakanlah patuh, kalau menurut saya patuh terkait aturan, lalu serta merta mereka menaikkan. Tetapi persoalannya adalah ada beberapa perusahaan yang tidak patuh. Mereka memanfaatkan momen atau gugatan Apindo ini untuk tidak menaikkan, ya. Jadi mereka menunggu kan. Ya sebetulnya agak sedikit rasional juga karena mereka ya ini kan sedang digugat di pengadilan kan gitu kan. Lalu bagaimana nanti kalau dibatalkan gitu sementara sudah diberikan dulu pun bisa memang katakan dikembalikan lagi, tetapi mungkin pengusaha merasa ini menjadi persoalan nanti ke depan sehingga ada beberapa pengusaha yang tidak menaikkan, jadi menunggu putusan dari PT UN. Nah, ini menjadi persoalan di lapangan. Ya. Nah, yang lebih menyakitkan lagi adalah PT UN ini mengabulkan sebagian, kita katakan sebagian dari gugatan Apindo. Ya. Jadi kita sudah dapat putusan dari PT UN. Yang lucunya menurut saya pribadi adalah dalam putusan itu salah satunya adalah yang pertama adalah memerintahkan gubernur untuk mencabut SK 1517 dan membuat SK baru dengan nominal UMP DKI Jakarta sebesar 4.573.845 berdasarkan kan gitu kan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Persoalannya bagi saya adalah di mana kewenangan PT UN menetapkan UMP DKI Jakarta. Harapan kita tentu adalah PT UN sebetulnya menolak saja gugatan itu kan. Pertanyaannya, dari mana, apa dasar hukumnya sehingga PT UN DKI Jakarta menetapkan nilai 4.573.845. Dari mana dasarnya? Kan nggak mungkin. Kan UMP itu kewenangan keputusan atau surat keputusan dari gubernur. Kok PT UN bisa mengeluarkan nominal? Pun itu memang dasarnya dari rekomendasi dan pengupahan. Tapi apa iya ya secara konstitusi katakan PT UN boleh menetapkan UMP itu dulu pertanyaannya. Ini yang jadi persoalan menurut saya. Ini menjadi sesuatu yang aneh ketika PT UN menetapkan nilai nominal kenaikan UMP DKI Jakarta. Pun memang Apindo menggugat, kalau menurut saya adalah tidak ada dasar PT UN menetapkan angka itu. Ya, ini persoalan yang pertama. Yang kedua adalah menjadi persoalan terjadi lagi perlawanan dari tim gubernur. Timbul lagi persoalan. Gubernur banding dengan putusan PT UN nomor 11G tahun 2022 itu. Artinya ada kekosongan lagi nih, ada kegamangan lagi nih. Pengusaha mau melakukan apa saat ini? Gubernur menetapkan 4,6, digugat oleh Apindo, ditentukan oleh PT UN, dilawan lagi sama gubernur. Buruh jadi korban lagi. Ini sudah masuk ke bulan Agustus. Artinya sudah masuk ke bulan ke-8 di tahun 2022. Persoalan UMP DKI Jakarta nggak clear sampai saat ini. Karena gubernur menggugat, banding. Gubernur dan sebagian sedekat buruh yang tergugat intervensi, sebagian lagi tidak katanya. Itu kita dapat informasi. Yang anehnya lagi, kalau ini nilai rekomendasi dari Dewan Pengupahan, ya kok buruhnya membanding gitu loh. Aneh kan ya? Ini kan Dewan Pengupahan itu kan unsurnya adalah pengusaha, pemerintah dalam ini Dinas Tenaga Kerja, buruh. Nah, ini katanya menetapkan 4.573 kalau kita ngeliat di dalam putusan PT UN itu adalah nilai rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Itu Dewan Pengupahannya isinya siapa? Lah kok masih dilawan, kok masih banding kan itu. Kalau angkanya katakan di luar itu masuk akal katakan. Tapi kan ini nilai dari kita, tapi kita sendiri menolaknya dengan banding. Nggak masuk logika saya gitu. Agak-agak aneh kalau menurut saya. Ya. Tapi yang lebih
Pokok persoalannya adalah buruh mau menggugat pengusaha yang belum membayar UMP sesuai dengan belum membayar upah sesuai dengan UMP DKI Jakarta. Dasarnya apa saat ini? Nggak ada dasar kita. Pada akhirnya buruh, ya pada akhirnya pengusaha masih ada yang menggunakan UMP 2021. Karena mereka juga punya argumentasi. Nah kan belum ada inkrahnya. Mana yang kami mau ikuti? Pengusaha-pengusaha yang coba mencari kesempatan akan menggunakan ini. Ya buruh jadi korban. Makanya saya bilang, Pak Gubernur ya harusnya juga berpikir lebih bijak ke depan ya. Kita mungkin begini, perbandingannya adalah kalau kita bicara dari SK Gubernur 1517 dengan putusan PT UN itu sekitar 70.000 sekian, ya itu memang berarti, ya tetapi ada hal yang lebih penting di sini, kepastian sebenarnya. Ya, ada yang buruh harapkan di sini, kepastian tentang upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Berapa kan itu? Supaya pengusaha menjalankan, lalu buruh bisa menikmatinya. Kalau kayak sekarang, digantung. Ya bagi perusahaan yang sudah menjalankan buruhnya tentu bisa tidak terlalu persoalan. Ya, walaupun berdasarkan ini sudah ada pengusaha yang menuntut kembalikan kelebihan itu kan gitu kan. Ya buruh bisa bilang ya ini kan belum ingkrah bisa saja. Tapi bagi perusahaan yang belum menaikkan, karena ada persoalan gugat-menggugat ini, ya kan yang buruhnya yang jadi korban. Ya saya tidak tahu apa pertimbangan dari Pak Gubernur sehingga harus banding ya. Sehingga harus banding. Kalau saya pikir gini, ya sudahlah berbicara kepastiannya sajalah. Ya karena memang kalau itu sudah dipastikan dalam bentuk SK baru misalnya, artinya ini menjadi sejarah ya. Kalau sampai gubernur nanti mengeluarkan SK lagi, berarti ini sejarah bagi DKI Jakarta, gubernur mengeluarkan SK tentang UMP 3 kali. Ya. Ya ini kalau boleh bilang ya lucu iya, aneh juga iya, tapi yang pasti ya korbannya ya kita-kita lagi menjadi buruh. Ya, sinkronisasi antara pengusaha dan penguasa ini saya rasa atau komunikasinya belum berjalan dengan baik sehingga itu tadi kembali buruh jadi korban. Pertanyaan kan gini, penting nggak sih atau keharusan nggak sih gubernur banding itu dulu misalnya? Dengan pertimbangan-pertimbangan katakan ya udah Agustus lalu nanti bagaimana diputuskanlah sekian misalnya nanti di bulan-bulan baik itu Oktober atau November lah hasil banding misalnya. Seperti apa kan kita menjadi khawatir lagi. Kita menjadi khawatir lagi. Ya kalau diputuskan katakan dalam bandingnya menang 4,6, ya pengusaha juga tetap keberatan membayar rapelanya. Ini timbul lagi persoalan. Ya jangan sampai kita nggak berharap pada akhirnya nanti pengadilan tingkat tingginya pada akhirnya menolak juga banding ini lalu mengembalikan ke awal misalnya 0,85 kan bisa aja ya. Korbannya ya buruh lagi. Ya ini hanya ulasan kawan-kawan jadi supaya kita juga memahami betul-betul tentang polemik yang terjadi terkait UMP DKI Jakarta. Ini bagi saya agak unik ya. SK yang berulang-ulang, ya yang kedua adalah intinya adalah nilainya berdasarkan rekomendasi dan pengupahan, tapi buruh sendiri yang dalam hal ini kalau nggak salah ada sekitar tiga federasi serikat buruh yang melakukan banding, ya kita ini menolak atau melawan angkanya sendiri. Ya, angkanya sendiri. Ya, saya tidak bilang gubernur dalam tekanan dalam hal banding ini ya, tidak boleh kan sebetulnya kan. Masa ya gubernur ditekan kan gitu. Punya kewenangan penuh kok atas dasar kebijakan pertimbangan katanya ditetapkan 4,5 sekian itu kan gitu kan. Oke perbandingannya sekitar 70.000. Saya rasa juga buruh juga nggak terlalu marah benar-benar sehingga kita melihat oh iya. Pada akhirnya Apindo juga menerima sehingga terjadi realisasi di bawah UMP 2022 ada kepastian. Itu lebih penting kalau menurut saya. Ya jadi itu kawan-kawan terkait polemik hari ini kita hanya berbicara. Ini ulasan saya saja, saya tidak berbicara tentang fakta hukum secara mendasar atau tidak. Ini bukan berbicara sepakat atau tidak sepakat sebenarnya, tetapi ini adalah pendapat atau opini saya melihat konflik atau ketidakpastian terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Semoga persoalan ini cepat selesai sehingga kita memiliki kepastian gini. Bagi buruh adalah ada harapan sebuah kepastian sebetulnya dalam pelaksanaan undang-undang ataupun yang berbentuk aturan. Ya, itu kawan-kawan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.